Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Salma Arjuani Firmansyah, NPM 1910 10 40 30, lalu Febri Setiawan, NPM 1910 10 4138, Alvin Saputra Non Iswara 1910 10 40 90, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang quality, cost, and productivity. Yang pertama, itu ada definisi kualitas. Secara umum, kamus mendefinisikan kualitas sebagai untuk kualitas, yaitu derajat atau tingkat kesempurnaan. Dalam hal ini, kualitas adalah ukuran relatif dari kebaikan. Mendefinisikan kualitas sebagai kebaikan merupakan makna umum yang tidak memiliki makna operasional. Secara operasional, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Produk atau jasa yang berkualitas memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dalam 8 dimensi, yaitu 1. Kinerja, 2. Estetika, 3. Kemudahan perawatan dan perbaikan, 4. Fitur, 5. Keandalan, 6. Tahan lama, 7. Kualitas kesesuaian, 8. Kecocokan penggunaan. Selanjutnya ada biaya kualitas. Kegiatan yang berhubungan dengan kualitas produk, kegiatan yang dilakukan karena kualitas yang buruk mungkin terjadi. Jadi, biaya kualitas adalah biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang kualitasnya buruk. Lalu, kegiatan pengendalian dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi kualitas yang buruk. Lalu, kegiatan pencegahan terjadi untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang dihasilkan. Lalu, ada kegiatan penilaian terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Lalu, ada penerimaan produk, meliputi pengambilan sampel dari batch barang dari untuk menentukan apakah telah memenuhi standar kualitasnya. Bila memenuhi, produk diterima. Penerimaan proses meliputi penarikan sampel barang dalam proses untuk mengetahui apakah prosesnya berada dalam kendali dan memproduksi barang tanpa cacat. Bila tidak, proses akan dihentikan dan menunggu sampai tindakan perbaikan dilakukan. Tujuannya dari fungsi penilaian adalah mencegah disampaikannya barang cacat ke pelanggan. Selanjutnya, mengukur kualitas. Yang pertama, ada biaya kualitas yang dapat diamati atau observable quality counts, yaitu biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Yang kedua, ada biaya kualitas yang dapat diamati atau hidden counts, yaitu biaya kesempatan atau oportunitas yang terjadi karena kualitas yang buruk. Ada 3 metode mengukur biaya kualitas. Yang pertama, metode penggali. Yang kedua, ada metode penelitian pasar. Yang ketiga, fungsi kerugian kualitas Taguchi. Selanjutnya, pelaporan informasi biaya kualitas. Sebuah sistem pelaporan biaya kualitas memiliki arti penting bagi perusahaan yang menaruh perhatian serius terhadap perbaikan dan pengendalian biaya kualitas. Langkah pertama dan paling sederhana dalam menciptakan sistem semacam ini adalah menilai biaya kualitas aktual saat ini. Pencatatan biaya kualitas aktual secara terperinci berdasarkan kategorinya dapat memberikan 2 masukan pandangan penting. Pertama, catatan tersebut mengungkapkan besarnya biaya kualitas dalam setiap kategori yang memungkinkan para manajer menilai dampak keuangannya. Kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya kualitas menurut kategori yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif dan setiap kategori. Selanjutnya ada laporan biaya kualitas. Pentingnya biaya kualitas terhadap segi keuangan perusahaan dapat dinilai lebih mudah dengan menampilkan biaya kualitas sebagai persentase dari penjualan aktual. Pandangan tambahan mengenai distribusi relatif biaya kualitas dapat diperoleh dengan membuat bagan lingkaran. Ada 2 pandangan mengenai biaya kualitas optimal. Pandangan tradisional yang mengacu pada pencapaian tingkat kualitas yang dapat diterima dan pandangan kontemporer yang dikenal sebagai pengendalian kualitas total. Setiap pandangan menawarkan kepada para manajer masukan pandangan tentang bagaimana biaya kualitas sebaiknya dikelola. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Febri. Biaya kualitas. Pandangan kualitas yang dapat diterima. Pandangan kualitas yang dapat diterima mengasumsikan terdapat perbandingan berbalik antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Ketika biaya pengendalian meningkat, biaya kegagalan seharusnya menurun. Selama penurunan biaya kegagalan lebih besar daripada kenaikan biaya pengendalian, perusahaan harus terus
meningkatkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit yang tidak sesuai. Pada akhirnya akan dicapai suatu titik di mana kenaikan tambahan biaya dalam upaya tersebut menimbulkan biaya yang lebih besar daripada penurunan biaya kegagalan. Titik ini mewakili tingkat minimum dan total biaya kualitas. Fungsi biaya kualitas pandangan cacat 0. Sudut pandang ini didasarkan pada definisi produk cacat tradisional. Dalam pengertian klasik, sebuah produk dikatakan cacat apabila kualitasnya berada di luar batas toleransi suatu karakteristik kualitas. Nah, menurut pandangan ini, biaya kegagalan timbul hanya jika produk tidak sesuai dengan spesifikasi dan terdapat perbandingan terbalik optimal antara biaya kegagalan dan biaya pengendalian. Sifat dinamis biaya kualitas. Penemuan bahwa terdapat pertukaran antara berbagai kategori biaya kualitas bisa dikelola secara berbeda dari implikasi hubungan dengan penemuan bahwa penentuan biaya persediaan dapat dikelola dengan cara yang berbeda dan dari model persediaan tradisional atau yang biasa disebut dengan EOQ. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan menggunakan pemasok yang bersedia memenuhi standar kualitas tertentu. Strategi untuk menekan biaya kualitas cukup sederhana. Nah, strategi ini didasarkan pada premis sebagai berikut. 1. Setiap kegagalan selalu ada pakar penyebabnya. 2. Penyebab dapat dicegah. 3. Pencegahan selalu lebih murah. Penggunaan informasi biaya kualitas. Tujuan utama pelaporan biaya kualitas adalah memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Contohnya dalam memutuskan pengimplementasian program pemasok guna memperbaiki kualitas bahan baku. Seorang manajer memerlukan penilaian terhadap biaya kualitas saat ini menurut bagian dan kategori. Penilaian biaya tambahan yang dibutuhkan berkaitan dengan program tersebut. Produktivitas, pengukuran, dan pengendalian. Produktivitas berkaitan dengan memproduksi output secara efisien. Secara spesifik, produktivitas mengacu pada hubungan antara output dan input yang digunakan untuk memproduksi output. Efisiensi produktif total adalah suatu titik di mana dua kondisi terpenuhi, yaitu 1. Pada setiap bauran input untuk memproduksi output tertentu, tidak satu pun input yang digunakan lebih dari yang diperlukan untuk menghasilkan output. 2. Atas bauran yang memenuhi kondisi pertama, dipilih bauran dengan biaya terendah. Pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atau perubahan produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah menilai apakah efisiensi produktif telah meningkat atau menurun. Produktivitas dari satu input tunggal biasanya diukur dengan menghitung rasio output terhadap rasio input. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengukuran produktivitas total. Pengukuran produktivitas total adalah pemfokusan perhatian pada beberapa input yang menunjukkan keberhasilan perusahaan secara total, di mana dalam praktiknya, mengukur pengaruh dari seluruh input mungkin tidak diperlukan. Perusahaan hanya mengukur produktivitas dari faktor-faktor yang dianggap sebagai indikator relevan bagi keberhasilan dan kinerja perusahaan. Pengukuran produktivitas total mensyaratkan pengembangan dari pendekatan pengukuran multifaktor. Dua pendekatan yang telah memperoleh beberapa pengakuan adalah pengukuran profil dan pengukuran yang berkaitan dengan laba. Kemudian yang pertama kita akan memahami mengenai
pengukuran profil produktivitas. Pembuatan sebuah produk melibatkan beberapa input utama seperti tenaga kerja, bahan, modal, dan energi. Pengukuran profil menyediakan serangkaian atau sebuah vektor ukuran operasional parsial yang berbeda dan terpisah. Profil dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk memberikan informasi mengenai perubahan produktivitas. Yang kedua, pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba. Menilai pengaruh perubahan produktivitas terhadap laba berjalan merupakan salah satu cara menilai perubahan produktivitas. Laba berubah dari periode dasar ke periode berjalan. Sebagian perubahan laba tersebut disebabkan oleh perubahan produktivitas. Pengukuran jumlah perubahan laba yang diakibatkan oleh perubahan produktivitas disebut pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba. Keterkaitan perubahan produktivitas dengan laba dijelaskan oleh aturan berikut. Aturan keterkaitan dengan laba yaitu, untuk periode berjalan, hitunglah biaya input yang seharusnya digunakan dalam keadaan tanpa adanya perubahan produktivitas dan bandingkan biaya tersebut dengan biaya input aktual yang digunakan. Selisih biayanya adalah sejumlah perubahan laba yang disebabkan oleh perubahan produktivitas. Kemudian kita akan masuk ke dalam contoh soal dengan data sebagai berikut. Jumlah mesin yang diproduksi pada tahun 2007 sebesar 120.000, pada tahun 2008 sebesar 150.000. Jumlah tenaga kerja yang digunakan pada tahun 2007 sebesar 40.000 dan 2008 sebesar 7.500. Bahan yang digunakan pada tahun 2007 sebesar 1.200.000 pon dan pada tahun 2008 1.700.000 pon. Harga jual per unit 2007 $50 per mesin, 2008 $48 per mesin. Upah tenaga kerja per jam pada tahun 2007 $11 per jam, pada tahun 2008 $12 per jam. Kemudian terakhir biaya bahan per pon pada tahun 2007 $2, 2008 $3. Kemudian untuk mengerjakannya kita misalkan PQ adalah jumlah input tanpa perubahan produktivitas, di mana untuk menghitung PQ, rumusnya output yang berjalan dibagi rasio produktivitas periode dasar. Maka dapat diketahui PQ tenaga kerja sama dengan 150.000 dibagi 3 sebesar 50.000 jam, dan PQ bahan baku 150.000 dibagi 0,100 sama dengan 1.500.000 pon. Kemudian setelah PQ diketahui, maka kita akan menghitung total biaya PQ, di mana biaya tenaga kerja 50.000 dikali 12 sama dengan $600.000 dan biaya bahan baku sebesar 1.500.000 dikali 3 sama dengan 4.500.000. Kemudian dijumlahkan total biaya PQ-nya sebesar $5.100.000. Kemudian kita akan menghitung total biaya periode berjalan. Yang pertama, biaya tenaga kerja sebesar 37.500 dikali $12 sama dengan $450.000. Kemudian biaya bahan baku sebesar 1.700.000 dikali $3 sama dengan $5.100.000. Kemudian dijumlahkan, maka hasil total biaya periode berjalan sebesar $5.550.000. Kemudian setelah kita mengetahui total biaya PQ dan total biaya periode berjalan, maka kita dapat mengetahui pengaruh terkait dengan laba, di mana rumus pengaruh terkait dengan laba yaitu total biaya PQ dikurangi total biaya periode berjalan. 5.100.000 dikurangi 5.550.000 sama dengan $450.000 penurunan laba. Komponen pemulihan harga. Komponen pemulihan harga adalah selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait dengan laba. Komponen perubahan harga mengukur kemampuan perubahan pendapatan untuk menutupi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Pertama-tama kita akan menghitung selisih pendapatan, biaya input, serta laba dari masing-masing tahun, yaitu dari tahun 2008 dan 2007. Pertama kita akan menghitung pendapatan dari tahun 2007. Rumus untuk menghitung pendapatan yaitu harga jual per unit dibagi jumlah mesin yang diproduksi.
pada tahun 2007, maka dapat diketahui $50 dikali 120.000 sama dengan 6 juta. Dan pada 2008, $48 dikali 150.000 sama dengan 7.200.000. Maka diketahui selisih pendapatan dari tahun 2008 dan 2007 sebesar 1.200.000. Kemudian biaya input. Rumus untuk menghitung biaya input yaitu upah tenaga kerja dibagi jumlah tenaga kerja yang digunakan. Tahun 2008, $12 dikali 37.500 ditambah $3 dikali 1.700.000. Hasilnya 5.550.000. Kemudian pada tahun 2007, $11 dikali 40.000 ditambah $2 dikali 1.200.000. Hasilnya 2.840.000. Maka dapat diketahui selisih biaya input sebesar 2.710.000. Kemudian laba pada tahun 2008 sebesar 1.650.000. Pada tahun 2007 sebesar 3.160.000. Dan selisihnya sebesar 1.510.000. Maka pemulihan harga rumusnya perubahan laba dikurangi perubahan produktivitas terkait dengan laba sama dengan 1.510.000 dikurangi 450.000 sama dengan 1.060.000. Kemudian yang terakhir, kualitas dan produktivitas. Peningkatan kualitas dapat meningkatkan produktivitas dan juga sebaliknya. Sebagai contoh, jika pengerjaan ulang berkurang karena menurunnya unit produk cacat, maka lebih sedikit tenaga kerja dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan output yang sama. Penurunan jumlah unit cacat memperbaiki kualitas, sedangkan pengurangan jumlah input yang digunakan meningkatkan produktivitas. Karena sebagian besar peningkatan kualitas mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi dan menjual output perusahaan. Peningkatan kualitas akan meningkatkan produktivitas. Jadi, peningkatan kualitas secara umum akan tercermin pada ukuran produktivitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kita akan melanjutkan sesi diskusi pada grup Telegram. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.